Saya ingin menyikapi terkait dengan wacana gubernur, wali kota, bupati, dan wakil bupati ada tekanan Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Tanah Papua untuk diverifikasi keasliannya begitu. Nah, perlu saya ingin jelaskan bahwa sesungguhnya aturan Asosiasi Majelis Rakyat Papua keharusan bupati dan wakil bupati wajib orang asli Papua adalah aspek politik yang dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita terdiri dari pulau-pulau sehingga disebut dengan Nusantara. Secara teologis, secara agama, seluruh manusia ini bersaudara, satu dan berasal dari satu, kita dari Tuhan, kemudian kita menjadi beraneka ragam adalah keniscayaan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada diskriminasi, tidak ada unsur sara di situ. Karena itu siapapun berhak hidup dimanapun dan dia punya hak konstitusi dan itu dijamin oleh negara. Dan juga secara alamiah, natural law, secara hukum alam, siapapun boleh dimanapun dia bisa menjadi seorang pemimpin, termasuk bupati, wakil bupati. Itu dari aspek teologi. Dari aspek antropologi, bahwa ada fenomena di mana marga di Papua atau diinisiasi, terus kemudian marganya itu dipakaikan marga-marga adat budaya Papua. Itu yang kemudian menjadi tren yang ramai beberapa waktu yang lalu melakukan hal yang sama. Tetapi itu memberikan ruang kepada orang-orang yang di luar dari Papua untuk kemudian mereka ingin menjadi pemimpin di sana karena faktor lama tinggal di sana atau faktor dia menguasai, dan dengan fasilitas uang yang dia miliki itu kemudian dia bisa membeli sekian banyak rekomendasi dari partai politik, lalu orang rame-rame kemudian mencalonkan sebagai wakil atau sebagai bupati. Nah, secara antropologi ini sebenarnya menyalahi kodrat bahwa unsur keaslian orang asli Papua itu tidak demikian. Mungkin secara adat budaya dia sudah menjadi orang Papua, tetapi secara etnis itu dia bukan merupakan orang Papua. Ada kejelasan di situ yang harus tidak bisa kita campur baur. Kemudian yang ketiga itu ada aspek hukum. Nah, aspek yuridis, aspek konstitusi, aspek regulasi yang diatur, aspek hukum ya. Jadi undang-undang yang paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Negara Indonesia itu Pancasila dan Undang-Undang 45. Lalu kemudian diatur. Nah, semangat Undang-Undang Otonomi Khusus, kalau kita kembali ke histori, ada keinginan masyarakat Papua yang begitu kuat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan aspek keadilan, aspek kesetaraan, dan lain sebagainya, aspek keunikan dan lain sebagainya. Keinginan ini kemudian dijawab oleh negara, pemerintah pusat kemudian berinisiatif dan bersepakat dengan Presidium Dewan Papua, kemudian sebagai moderasi ya, jalan tengah itu, kemudian diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021, kemudian diperbaiki lagi di tahun 2022 kemarin. Itu mengamanatkan yang menjadi kepala daerah harus orang Papua. Jadi kewenangan politik itu diserahkan ke masyarakat Papua. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Itu juga menjadi kecemburuan selama puluhan tahun PT Freeport beroperasi di Papua itu. Ternyata keuntungannya itu diterima oleh pusat dan Amerika, sementara masyarakat Papua terbelakang
masih miskin, dan itu yang terjadi puluhan tahun, sehingga sebagai perjanjian, sebagai jalan tengah moderasi antara Jakarta dan Papua itu, maka Undang-Undang Otonomi Khusus ini menekankan dari ada 6 ya, dari 6 itu yang berjalan ini hanya satu, Undang-Undang Nomor 21 tentang pemimpin harus orang daerah, artinya pemerintahan sendiri. Itu yang kemudian hari ini menjadi wacana rame dan jadi kacau balau, karena ada banyak keinginan saudara-saudara kita yang dari luar Papua juga punya ambisi untuk menjadi pemimpin di sana, karena bagi kita juga bahwa di Papua ini sudah sejak lama menerima kehadiran saudara-saudara kita, tidak saja otonomi khusus, tapi jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah ada kehadiran. Misalnya di Papua Barat itu ada etnis Cina yang sudah lama hidup di Papua, ada juga Arab juga sudah lama hidup Papua, ada campuran Belanda dan lain sebagainya, itu banyak. Sehingga mereka ini dikategorikan pada zaman Belanda itu ada tandanya di sini, itu dikasih tanda bahwa mereka adalah orang Papua, termasuk orang-orang Buton, orang-orang Maluku yang tinggal di Papua itu dianggap sebagai orang Papua. Nah, karena itu mereka termasuk secara adat dan budaya orang Papua, tapi secara etnis bukan Papua. Itu. Nah, mereka punya hak konstitusi yang sama dan mereka bisa dapat menjadi pemimpin di wilayah Papua karena sudah puluhan tahun, bahkan mungkin besar lahir di Papua, sehingga mereka mampu menyerap aspirasi masyarakat Papua dan menjadi pemimpin untuk bisa melakukan satu pemerataan keadilan, kemakmuran dan lain sebagainya. Itu. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwa keharusan untuk menjadi bupati, wakil bupati dan wali kota harus orang Papua, itu bukan persoalan hukum, bukan juga persoalan antropologi, bukan persoalan agama, tetapi itu adalah keputusan politik. Harus bedakan, keputusan politik itu lebih tinggi dari undang-undang. Sekalipun hukum mengatakan demikian, tetapi kalau keputusan politik itu lebih tinggi. Kenapa? Keputusan politik bahwa yang menjadi harus orang Papua itu karena munculnya disintegrasi. Ada saudara-saudara kita orang Papua yang menganggap bahwa Papua harus menjadi sebuah negara, menjadi sebuah kedaulatan, sebuah nation, negara sendiri. Inilah persoalan yang sangat inti yang selama ini orang tidak sadari. Dengan banyaknya muncul orang-orang non-Papua menjadi wakil bupati, menjadi wakil wali kota dan lain sebagainya, itu akan memicu akar-akar persoalan Papua yang selama ini, yang itu menjadi keputusan antara rakyat Papua yang diwakili oleh Dewan Presidium Papua dan waktu itu Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita kenal sebagai sebutan Dean Gus Dur, itu yang harus dipatuhi oleh siapapun, karena apapun juga alasannya, bahwa otonomi khusus itu khusus. Contoh, di Jogja yang menjadi gubernur itu harus sultan. Sudah diatur demikian. Karena itu Papua juga untuk minimalisir anasir-anasir potensi-potensi separatisme, karena itu seluruh saudara-saudara kita harus menyadari bahwa untuk menjadi bupati dan wakil bupati secara politis itu menjadi wewenang putra daerah, dan saya selaku anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan menegaskan dan membenarkan bahwa keputusan asosiasi Majelis Rakyat Papua itu wajib dipatuhi oleh siapapun, karena itu adalah keputusan politik. Dan yang menjadi bupati dan menjadi wakil bupati harus wajib
orang asli Papua. Mungkin itu saja statement saya, karena ini adalah wilayah politik di mana antara Jakarta dan Papua menyepakati Papua diundang-undangkan menjadi undang-undang otonomi khusus, dan undang-undang itu diatur bahwa yang pemerintahan itu kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural rakyat Papua yang di dalamnya ada unsur perempuan, agama, dan juga adat. Nah, itu sudah menyepakati. Oleh sebab itu, termasuk yang lainnya, termasuk pelurusan sejarah dan lain sebagainya, itu belum jalan. Kemudian KKR, Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran, itu juga tidak jalan. Tapi untuk saat ini hanya dua aspek ini, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua adalah untuk pemerintahan sendiri. Karena itu kami Majelis Rakyat Papua menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Republik Indonesia untuk membuat Perpu agar yang menjadi wali kota, wakil wali kota, menjadi bupati dan wakil bupati, menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah otonomi baru DOB seluruh tanah Papua dari Sorong sampai Merauke wajib dihormati. Orang Papua belum siap menerima untuk saudara-saudara dari luar untuk menjadi pemimpin di daerah, karena biarlah nanti orang Papua sendiri yang memimpin dirinya sendiri. Terima kasih. Mungkin sekian tambahan dari saya, landasan secara filosofis, secara teologis, dan secara hukum, juga kemudian secara politis demikian. Karena itu harus dipatuhi untuk kita bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri demikian.